Halo sobat, inilah alat-alat yang sering saya gunakan untuk mencari logam di bawah tanah ya, atau mendeteksi emas dan logam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Inilah alat-alat yang sering digunakan oleh para hunter metal detector dalam mencari logam di bawah tanah ya, kayak seperti emas ataupun koin-koin kuno, peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Inilah. Oke sobat, yang pertama ada metal detector. Di sini kita ada dua ya, satu simplex dan satu lagi ini tag. Untuk metal detector ditemukan pada pertengahan tahun 1800 oleh para ilmuwan dan ahli tambang ya. Dan dikembangkan oleh Lewis Garrett kalau nggak salah tahun 1960-an. Ini sejarah seperti ini. Dikembangkan oleh Lewis Garrett tahun 1960. Sampai sekarang Lewis Garrett punya brand bernama Garrett yang harganya wow dan kualitasnya juga sangat luar biasa. Di Indonesia pun produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya, sama bagusnya. Oke, dan metal detector ini sering digunakan oleh militer ya, untuk mencari keberadaan ranjau darat atau bom darat. Untuk harganya sangat bervariasi sobat, silakan kunjungi komunitas kami di komunitas Metal Detektor Indonesia, atau di Facebook juga ada komunitas Metal Detektor Indonesia, komunitas Metal Detektor Jabar, ada banyak. Yang kedua adalah yang kedua adalah ada ionik. Yang kedua ada ionik. Nah, ionik ya, yang sering saya bawa itu ionik. Nah, seperti ini sobat. Ini lagi. Nah, jadi fungsi ionik adalah mengendus logam ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buka dulu ioniknya, kita buka ya. Untuk ioniknya ini kebetulan ionik manual, tidak memiliki mesin atau apapun, hanya kumparan tembaga ya. Kita buka seperti ini, lalu kita masukkan koin. Cara kerja seperti ini, kita masukkan koin. Ini berbahan kalau nggak salah tembaga campuran kuningan ya. Nah, seperti ini. Maaf, otomatis dia akan mencari keberadaan koin yang sama bahannya dengan yang tadi. Nah, kenapa ini muter seperti ini? Karena di bawahnya ada koin. Nah, tuh. Nah, dia akan menunjukkan arah. Dia akan menunjukkan arah keberadaan koin ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, koin sebelah sini. Ini koin, contoh kecilnya. Nah, dia akan menunjukkan arah ke arah koin tersebut. Nah, ke arah koin ini. Nah, tuh dia akan menunjukkan arah koin ke arah koin tersebut. Nah, kalau bisa tetap di atasnya, dia akan otomatis berputar. Nah, dia akan otomatis berputar seperti ini. Nah, kalau kita berada di atas koin tersebut, otomatis si ionik ini akan berputar seperti ini sobat. Berarti di bawah tanah ini ada mengandung bahan yang sama ya, yang dipancing dalam ionik tersebut. Seperti ini sobat. Nah, dia akan berputar seperti ini. Karena apa? Karena di bawahnya itu ada logam yang sama persis dengan yang dimasukkan ke dalam ionik tersebut sobat. Tuh seperti ini. Nah,
seperti ini sobat. Logam ini sama persis dengan yang dipancingkan dengan yang ada di dalam ionik tersebut. Tuh seperti ini. Nah, sama kan bahannya. Nah, kalau emas seperti ini, coba dengan emas yang kemarin nemu ya. Nah. Dan ini dia tidak akan mau, soalnya pancingannya beda. Pancingannya beda, dia akan mencari emas. Nah, tuh, walaupun ada di sini dia tidak akan mau. Soalnya pancingan yang dipancingnya itu beda. Nah, beda itu, dia nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pancingannya ya. Untuk ini sangat unik sekali. Kalau misalnya kita carinya pancingannya emas, ya otomatis akan mencari keberadaan emas ya. Dan misalnya untuk tembaga masukkan ke sini, ya otomatis akan mencari tembaga juga sesuai dengan apa yang kita isi. Seperti itu sobat. Ini contoh kecilnya. Untuk lebih jelasnya silakan tanya-tanya ke Suhu atau para master ionik di Facebook atau di YouTube, pasti lebih jelas. Ini hanya saya menjelaskan hanya contoh kecilnya saja seperti itu. Bila mana dimasukkan koin, dia akan mencari koin atau tembaga bahan yang beda, dia akan mencari seperti ini. Pasti mencarinya yang sama juga. Nah, kalau misalnya emas, dia akan mencari bahan yang sama yang dimasukkan ke dalam pancingan ini sobat. Oke ya, seperti itu. Yang ketiga, ada pin pointer. Ini sangat penting nih. Kenapa sangat penting? Karena pin pointer itu sama fungsinya seperti metal detector, cuma kalau ini lebih signifikan lagi. Jadi untuk mencari benda yang kecil yang udah nyaru, seperti yang udah menjadi tanah ya, nyaru kayak tanah atau nyaru kayak apa gitu, kayak besi-besi yang lain, kayak tanah ya khususnya ya, dan kecil itu. Nah, fungsi ini kita udah digali, di-scan sama metal detector. Nah, fungsinya diambil di gini ya. Nah, kalau misalnya ada logamnya, dia akan berbunyi ya seperti ini nih. Kita nyalain dulu ya. Nah, nyalakan seperti itu. Nah, dia kalau misalnya ada logam yang nyaru gini di bawah ini, dia akan mencari. Tuh, seperti ini. Nah, ini ada nih. Nah, seperti ini sobat. Fungsi pada dasarnya sama, ini metal detector juga untuk, tapi yang kecil ya ini. Ini metal detector juga, cuma kecil ini. Disebutnya pin pointer. Tuh. Nah, dia akan bunyi seperti ini. Ya, ini untuk all metal, jadi bebas ini. Nah, kita bunyikan aja, seperti itu sobat. Nah, jadi fungsinya untuk mencari yang kecil ini, yang nyaru sama tanah, yang mirip, udah mirip kayak tanah, kita sulit membedakan yang mana logam, yang mana tanah itu. Karena sudah nyaru atau sudah puluhan tahun mungkinnya terkubur. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Nah, inilah alat-alat yang sering digunakan oleh para hunter metal detector, khususnya para pemula. Buat sobat-sobat semua yang mau mencoba, silakan dicoba. Mudah-mudahan inilah informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang suka hobi ke hutan ya. Sobat, jangan lupa like sama subscribe-nya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.